siapa suaminya, siapa anaknya, dan segala macam. Bahkan mereka juga scroll atau cek juga link Anda, atau di mana Anda misalnya bekerja, tempat Anda melamar, dan segala macam. Data-data itulah mereka kumpulkan, kemudian mereka akan melakukan cara bagaimana Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah setia menonton channel Ilmu Official ya. Dan hari ini saya akan mencoba memberikan ulasan kembali tentang bagaimana caranya ketika kita gagal bayar di APK yang udah terdaftar di Slick OJK. Dan tentu yang kalian takutkan adalah diantaranya yang pertama, kalian takut nanti ada debt collector lapangan atau disebut juga fill collector. Yang kedua yang kalian takutkan adalah kalau bagaimana kondarnya itu ditelepon dan bahkan juga akses kontak kalian tersimpan oleh mereka dan semua kontak ditelepon untuk mengingatkan Anda misalnya. Kemudian juga yang ketiga, rata-rata yang ditakutkan oleh teman-teman ketika gagal bayar adalah yaitu akan mendatangi kantor atau tempat di mana bekerja seperti itu ya. Sehingga di antara ketakutan inilah yang kemudian menyebabkan teman-teman akhirnya kemudian terpaksa untuk ya gali lubang dan tutup lubang. Dan itulah yang terjadi dan ini umum penyebabnya, sehingga banyak sekali dan bisa saya prediksi bahwa kalian gali lubang tutup lubang itu karena kalian khawatir dengan 3 poin itu. Dan bagi gagal bayar pemula tentu saya memaklumi kalau dia kemudian panik, depresi, bahkan juga sampai akhirnya scroll YouTube, ketemu YouTube saya, scroll bahkan ketemu dengan joki dan segala macam. Dan mudah-mudahan yang masih hari ini gagal bayar baru tidak ketemu joki dan akhirnya tertipu lagi oleh joki, dan dia akan terus menjadi stres lagi gara-gara apa? Gara-gara dia datanya dipinjamkan lagi ke APK-APK lainnya dengan alasan bisa mengamankan APK yang udah ada debt collector. Inilah problem yang ada pada saat kita gagal bayar ya. Begini, kalau kalian gagal bayar di awal misalnya, tentu saya maklum ya panik seperti yang udah saya jelasin. Tapi kalau kalian gagal bayar sudah sebulan 2 bulan masih panik, nah itu yang saya tanyakan gitu. Berarti selama ini kalian hanya mengkhawatirkan atau punya rasa khawatir terhadap apa yang belum tentu terjadi pada realitas atau pada apa yang akan terjadi di masa depan seperti itu ya. Teman-teman, gagal bayar itu saya tidak akan pernah bosan menjelaskan di YouTube saya. Gagal bayar itu situasi. Gagal bayar itu bukan kesengajaan. Gagal bayar itu memang tidak punya apa-apa dan memang memprioritaskan kebutuhan yang mendesak, seperti misalnya makan, minum, biaya anak, misalnya setiap hari harus membayar uang listrik, tagihan segala macam. Di saat itulah kamu jangan sampai mengorbankan kebutuhan pribadimu untuk bayar angsuran pinjol. Nah, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah gagal bayar adalah untuk memutus mata rantai ketergantungan kalian pada pinjol. Dan gagal bayar yang ketiga adalah kalian berkomitmen untuk tidak lagi berhubungan dengan bank, sehingga kamu berusaha untuk bisa menabung, merencanakan untuk keuangan masa depan. Dan gagal bayar yang keempat ini juga saya kadang setuju, kadang juga saya enggak ya, yaitu melihat bunga yang terlalu tinggi dan denda yang begitu besar sehingga dia mau bayar saja udah merasa rugi dan segala macam. Pada poin yang keempat ini saya sendiri pun di sisi lain sangat setuju gitu. Maksudnya gagal bayar di sini apa ya, bunga pinjol tuh menjebak gitu, menjebak banget kayak gitu. Tapi ada yang komen bahwa dengan pinjol dia justru bisa terangkat ekonominya kayak gitu. Katanya dengan dia kemudian ngambil uang di pinjol, dia buat usaha, dia betul-betul putar, dia hitung keuntungan usahanya dengan bunga. Katanya
berhasil seperti itu. Entah itu buzzer pinjol atau benar saya nggak tahu, yang jelas saya percaya aja deh sama siapapun yang memberikan komentar di video saya. Nah, kembali ke gagal bayar. Saat gagal bayar, langkah apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? Yang pertama adalah saat Anda gagal bayar, pasrahkan pada situasi keuangan Anda. Itu langkah yang mungkin bagi pemula ya. Jadi misalnya nih, tanggal 23 di bulan depan Anda harus bayar angsuran misalnya. Tanggal 26 Anda bayar angsuran lagi di pinjol yang kedua. Kemudian tanggal 1 di awal bulan setelah tanggal 26 tadi Anda bayar angsuran lagi. Nah, di saat itulah Anda lihat, cek keuangan Anda. Apakah di tanggal 23 misalnya ada uang untuk bayar pinjol? Kalau nggak ada, hanya ada kebutuhan, udah gagal bayar aja. Sama pun juga tanggal 26, ada nggak? Kalau nggak ada, ya sudah. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekalian nggak bayar, terserah Anda. Kayak gitu. Yang jelas resikonya ketika Anda gagal bayar, yang pertama, Anda memiliki catatan di slip OJK yang kurang baik. Bahkan kalau Anda lebih dari 90 hari, Anda sudah masuk call 3 dan bank, saya udah wawancara di video sebelumnya, tidak mau memberikan kredit apapun, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu kalau Anda tidak aktif nomornya, misalnya tidak diangkat, tidak ada sikat kooperatif, maka kondar akan ditelepon. Tapi ada Pak, sudah saya angkat, sudah saya kooperatif, tapi kok ditelepon juga kondar. Nah, itulah trik yang ada pada desk collector, membuat Anda panik untuk bisa membayar. Setelah itu juga, salah satu resikonya ketika Anda gagal bayar adalah beberapa log panggilan yang paling sering Anda panggil, maksudnya nomor kontak yang sering Anda hubungi, biasanya itu ditelepon. Dan yang menarik juga adalah para desk collector pinjol ini kadang melihat medsos Anda, juga melihat nama Anda disimpan siapa aja di situ. Dan pada akses kontak Anda yang udah terekam oleh mereka, kadang dicek siapa suaminya, siapa anaknya, dan segala macam. Bahkan mereka juga scroll atau cek juga link lead Anda, atau di mana Anda misalnya bekerja, tempat Anda melamar, dan segala macam. Data-data itulah mereka kumpulkan, kemudian mereka akan melakukan cara bagaimana Anda bisa membayar angsuran. Misalnya dengan cara mengirimkan foto GPS bahwa lagi dekat rumah, membawa polisi dan segala macam. Satu. Terus juga kadang ada desk collector tuh, ini loh kantor kerja Anda, saya akan datangi kantor Anda. Bahkan yang mengerikan lagi adalah yang ini ditakutkan oleh sebagian teman-teman yang udah gagal bayar, meskipun udah senior di grup saya, adalah bagaimana kalau manajernya ditelepon, merepotkan mereka, dan akhirnya Anda harus dipecat. Nah, itulah yang ditakutkan oleh beberapa teman-teman saat gagal bayar. Tetapi itu sesuatu yang saya maklumi, dan memang tidak mudah untuk bisa punya booster yang kuat, mental yang kuat ya. Booster mental yang kuat ketika kita gagal bayar. Karena apalagi wanita misalnya, apalagi ibu-ibu misalnya, dia takut kalau tetangganya tahu, dia takut bagaimana kalau debt collector benar-benar datang ke rumahnya, dia benar-benar deg-degan kayak gitu, deg-degan dan macam-macam pikirannya. Bahkan sesuatu yang belum terjadi udah dipikir ke dalam, bahkan akhirnya gara-gara dia mikir pinjol, asam lambungnya naik, depresi, dan akhirnya masuk rumah sakit. Nah, ini yang saya takutkan teman-teman ya. Padahal ketika Anda gagal bayar di pinjol, jaminan Anda hanya mental, karena memang tidak ada kolateral sama sekali seperti itu. Solusi dari saya lagi adalah saat Anda gagal bayar, mending diam aja, udah pasrah aja, fokus pada pekerjaan Anda, fokus pada bagaimana Anda bisa menabung, mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Kemudian setelah itu setelah punya uang banyak, ya ajukan restruktur untuk pemulihan kembali.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.